Apakah Isa masih berkuasa menolong kita? Hanya Allah sumber pertolongan semua makhluknya. Tepatlah, Al-Fatihah ayat 5 menuliskan, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Saya pribadi, sebagai seorang pewarta Injil yang saya beritakan sama dengan Injil yang dikabarkan para rasul. Dalam kisah para rasul memberitakan bahwa Yesus adalah Nabi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali sahabat di hari yang mulia ini. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat sekalian untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat, karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menontonnya sepenggal-penggal sahabat. Karena konten kita kerap kali membicarakan tentang akidah, tentang perbandingan agama, dan teologi tentang agama sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam menyiarkan dakwah ini ke seantero negeri dan membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan sahabat yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah konten yang sangat gokil sahabat. Bisa kita katakan ini adalah konten yang sangat gokil karena ada seorang murtadin sahabat yang menafsirkan Al-Quranul Karim, yaitu lebih tepatnya surah Al-Fatihah, dengan Bible, dengan Alkitab sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tentu ini merupakan ilmu cocologi sahabat. Ilmu yang dicocok-cocokkan sahabat. Karena pada dasarnya sahabat, untuk menafsirkan Al-Quran itu butuh ilmu khusus sahabat. Kita butuh ilmu bahasa Arab, butuh ilmu nahu, butuh ilmu sorof, butuh ilmu balaghah, butuh ilmu syair, butuh ilmu asbabun nuzul, butuh ilmu asbabul wurud, dan kita harus menghafal ribuan hadis sahabat untuk mengkorelasikan antara ayat Al-Quran dengan hadis. Karena antara ayat Al-Quran dengan hadis tidak mungkin bertentangan, mustahil sahabat. Apalagi antara satu ayat dengan ayat yang lain itu sama sekali tidak akan mungkin bertentangan. Jadi Al-Quran ini sangat jelas sahabat karena diturunkan oleh satu sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah atau firman Allah sahabat. Jadi tidak mungkin bertentangan sahabat kalau misalkan hanya dari satu sumber, dan itu berbeda dengan Alkitab sahabat. Ini saya tunjukkan. Jadi kalau misalkan dalam Alkitab ini ada memuat firman Allah, ada memuat perkataan Yesus, ada memuat perkataan murid-muridnya Yesus, ada memuat perkataan Paulus, yaitu surat-surat Paulus sahabat, dan masih banyak lainnya yang termuat dalam Alkitab ini sahabat. Makanya Alkitab ini mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, dapat kita katakan tidak berasal dari suatu sumber. Sedangkan Al-Quran sahabat, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah sahabat, Al-Quran itu hanya satu sumber sahabat. Di sini tidak ada kata para sahabat Nabi, di sini tidak ada kata-kata Nabi atau hadis, dan di sini tidak ada perkataan murid-murid Nabi sahabat. Masya Allah, tabarakallah, dan masih orisinal sampai detik ini sahabat. Cuma yang membedakan kiroatnya saja sahabat, yang ada sekitar 14 kurang lebih sahabat kiroat. Tapi kalau misalkan artinya, kalau misalkan makna esensinya, itu masih sama dari masa Rasulullah sampai saat ini sahabat. Jadi dari segi ini saja kita sudah bisa membandingkan yang sangat otentik untuk dikatakan kitab suci, yang memuat 100% perkataan Tuhan, yaitu untuk saat ini dapat kita katakan hanya Al-Quran. Hanya satu-satunya Al-Quran yang masih otentik, yang memuat firman Tuhan 100%, tidak ada campur apapun. Baik sahabat, konten kali ini kita akan melihat sebuah video yang seorang murtadin ini menafsirkan surah Al-Fatihah. Masya Allah, ini gokil nih sahabat. Saya berharap sahabat jangan lupa tertawa karena kita akan mendengar video yang satu ini. Pada Al-Fatihah ayat ke-5 dan 7,
teman-teman bisa lihat siapa penolong dan jalan lurus ke surga. Nah, teman-teman, makna Al-Fatihah ayatnya yang kelima dan ketujuh mengingatkan kita akan sifat-sifat Allah yang agung dan hanya Allah yang wajib kita sembah. Tapi, siapakah penolong dan jalan yang lurus yang berkuasa menjamin kita ke surga ya? Dan siapakah Allah yang layak kita sembah? Bagaimana Al-Fatihah jika ditafsirkan dalam terang Injil? Bagaimana pandangan Isa Al-Masih tentang isi Al-Fatihah? Jelas, pertanyaan ini sangat penting. Al-Fatihah ayat 5 mengingatkan kita bahwa hanya Engkaulah yang kami sembah. Tepat, bahwa penyembahan kita hanya kepada Allah. Jika tidak, kita jatuh ke dalam dosa syirik. Tapi, apakah Isa Al-Masih banyak disembah dan menerima penyembahan? Injil Allah menyaksikan bahwa raja-raja dari timur mencari bayi Isa Al-Masih sampai ke Palestina. Ketika ketemu bayi Isa Al-Masih, mereka sujud menyembah dia, yaitu Isa Al-Masih. Mereka pun mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Teman-teman bisa lihat di Matius 2 ayat yang ke-11. Isa Al-Masih layak menerima penyembahan manusia karena hakikatnya adalah kalimat Allah atau firman Allah. Apakah Isa Al-Masih berkuasa menolong kita? Hanya Allah sumber pertolongan semua makhluknya. Tepatlah, Al-Fatihah ayat 5 menuliskan, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Berkuasakah Isa Al-Masih menolong segala kebutuhan kita? Ketika pelayanannya di dunia, Isa banyak menolong kebutuhan manusia. Baik sahabat, kita sudah dengarkan ketika si Ibu Murtadin ini, karena yang bersuaranya cewek, kita anggap aja Ibu Murtadin sahabat. Si Ibu Murtadin ini mengatakan bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Itu K di situ kembali kepada Isa Al-Masih sahabat. Na'udzubillah sahabat. Padahal sahabat, yang sangat dasarnya dalam surah Al-Fatihah itu tidak ada satu kata pun sahabat yang menunjukkan atau yang beresensi maknanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sahabat. Itu tidak ada sahabat. Jadi dari mulai ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja dari segala raja di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Jadi dari ayat 1 sahabat sampai dengan ayat 5 tidak ada satu kata-kata pun yang mengindikasikan maknanya kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Yesus Kristus. Jadi sangat mustahil sahabat. Kaf, makna dari kaf, iyyaka, ka ini kembali kepada Allah sahabat. Bismillah, atas nama Allah, dengan nama Allah. Kaf ini kembali kepada Allah. Pemahamannya sahabat. Jadi saya yakin si ibu ini mungkin tidak begitu mengerti tentang bahasa Arab, itu yang pertama sahabat. Jadi kalau misalkan saya mengatakan itu, saya punya dasar dan saya memang lulusan dari sarjana bahasa Arab sahabat. Dan ini sebagai bukti sahabat, saya memiliki ijazah sarjana sahabat mengenai bahasa Arab. Sedangkan si ibu Murtadin ini saya yakin dia mungkin tidak lebih otentik sahabat ketika mengartikan surah Al-Fatihah, apalagi mentafsirkan sahabat. Jadi sahabat jangan mengira saya sudah bisa menafsirkan. Saya masih membaca tafsir Muyassar, saya masih membaca tafsir Al-Misbah, saya masih membaca tafsir Munawwarah, saya masih membaca tafsir ulama mufassir sahabat. Jadi tidak bisa langsung mentang-mentang kita sudah kuliah S1 di bahasa Arab langsung menafsirkan Al-Quran, tidak bisa sahabat. Karena dibutuhkan ilmu yang sangat banyak untuk mentafsirkan Al-Quranul Karim. Baik sahabat, jadi status Nabi Isa sahabat, Nabi Isa sangat jelas mengatakan dirinya itu adalah Nabi dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Maryam ayat 30 sahabat. Nabi Isa sendiri berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Nabi Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia Allah memberiku kitab, yaitu Injil sahabat. Wa ja'alani, dan menjadikan aku nabi sahabat. Ini sangat jelas sahabat, sangat jelas. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ini sangat jelas sahabat, tidak ada khilafiyah dalam memaknai Nabi Isa sebagai utusan Allah kalau menurut Al-Quran sahabat. Dan dalam Alkitab itu sendiri sahabat, ada juga diajarkan tentang ketauhidan sahabat.
Jadi kita akan membuka sekarang sahabat Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 sahabat. Baik sahabat, saya akan bacakan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dan dalam ayat ini kita akan mendapati dua kalimat syahadat yang Nabi Yesus atau Nabi Isa ajarkan kepada Bani Israel. Baik sahabat, ini kita akan bacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kalau kita bahasa Arabkan, La ilaha illallah wa anna Isa Rasulullah. Jadi sahabat, dalam Alkitab sendiri itu mengajarkan dua kalimat syahadat sahabat. Dan mayoritas saudara-saudara kita umat Kristiani tidak beriman sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah sahabat. Baik sahabat, supaya lebih jelas sahabat, sekarang kita akan dengarkan cuplikan video dari evangelis atau pewarta Injil sahabat yang mengatakan bahwasanya Yesus Kristus itu adalah Nabi. Beliau mengatakan Nabi Yesus, dan itu tidak ada salahnya sahabat. Karena Nabi Isa adalah seorang Nabi sahabat. Baik sahabat, ini dia cuplikan videonya sahabat. Saya pribadi sebagai seorang pewarta Injil, Injil yang saya beritakan sama dengan Injil yang dikabarkan para rasul. Dalam kisah para rasul memberitakan bahwa Yesus adalah Nabi yang sama seperti Musa. Maka saya sebagai wartawan Injil, pewarta Injil, Injil yang saya beritakan Injil yang apostolik. Apostolik itu artinya Injil yang sesuai ajaran apostol. Apostol itu rasul. Injil yang sesuai ajaran para rasul, yaitu Yesus yang juga disebut sebagai Nabi Yesus dari Nazaret. Very clear ya teman-teman? Nah, jadi kalau tadi di kisah 3 ayat 20-26, Petrus memberitahu kita bahwa Yesus adalah Nabi yang seperti Musa. Kalau kita mau tinjau lebih jauh lagi, dengan ayat-ayat Alkitab yang lain, kita akan dapati memang bahwa Yesus ternyata adalah Nabi yang seperti Musa. Ada beberapa persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi Yesus. Baik sahabat, ini very clear sahabat. Ini sangat jelas sahabat. Si Bapak ini menerangkan menurut Alkitab sahabat bahwasanya Yesus Kristus itu hanyalah seorang utusan atau nabi sahabat. Baik sahabat, semoga Allah menjaga iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Yang baik itu datangnya dari Allah. Yang jelek ataupun yang khilaf itu murni dari keterbatasan ilmu saya sahabat. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, dengan cara mengkomen, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam mensyiarkan dakwah ini dan membentengi umat dari pemurtadan. Baik sahabat, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba